Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini aku mau berbagi keseruanku di hari pertama PBAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Aku maba tahun 2021 dan sekarang lagi nunggu pemateri yang terakhir. Aku lupa ngevideoin dari pagi tadi dan besok aku akan berusaha buat buat nunjukin ke kalian keseruanku dari pagi. Oke, jadi PBAK Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dinamakan dengan Armada Pandita. Ini mengusung tema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Itu tema utamanya. Lalu di awal Bapak Rektor menjelaskan transformasi lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim. Dari yang pertama dulu adalah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. Jadi dulu masih Fakultas Tarbiyah aja yang dinaungi oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Bapak Rektor kita itu lulusan IAIN Sunan Kalijaga, for your information. Lalu di tahun 1965 ini ganti menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Yang awalnya Sunan Kalijaga, waktu 1965 ini pindah tangan di bawah IAIN Sunan Ampel yang di Surabaya. Kemudian tahun 1997, jaraknya lumayan lama, itu baru menjadi IAIN Malang. Masih IAIN ya. Lalu 2002, kita 5 tahun setelahnya, menjadi UIIS atau Universitas Islam Indonesia Sudan. Dan baru tahun 2004 menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan setelah itu kita disuruh ikut live streamingnya Ngopi Daring Bela Negara. Di sana menjelaskan tentang apa hal-hal yang harus kita ketahui bekal awal untuk menghadapi masa-masa perkuliahan buat para mahasiswa baru. Karena nantinya ketika kita sudah beneran terjun nih, beneran kita sekolah dan efektif kembali ya perkuliahannya nggak daring, itu nanti akan bertemu dengan banyak kemungkinan hal-hal yang bisa membahayakan seperti radikalisme, terorisme, narkoba, dan beberapa yang lainnya. Dan tagline-nya adalah salam bela negara. Bela negara bukan banyak gaya tapi banyak karya. Jadi kita sebagai the agent social change, kita sebagai agent of change ini harus gak boleh banyak gaya tapi harus banyak karya. Lalu dijelaskan, ada pertanyaan gimana sih caranya biar kita mahasiswa kan harus gak boleh takut untuk bersuara ya, kita harus menyuarakan dan harus peka terhadap lingkungan dan yang terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan perkuliahan atau lingkungan ya Indonesia ini. Gimana caranya? Menurut salah satu narasumber, beliau mengatakan kalau misalnya kita udah cinta terhadap sesuatu, pasti kita akan mati-matian buat
ngejar itu tadi, sesuatu yang kita cintai lah. Sama dengan kita bersuara akan suatu hal. Kalau kita emang benar-benar cinta, kita nggak akan takut. Jadi kuncinya yang pertama adalah mencintai suatu hal itu. Otomatis kalau kita cinta, pastinya kita nggak punya rasa takut untuk menyuarakan, menumbuhkan rasa cinta Indonesia. Jadi kita cinta Indonesia, cinta toleransi, jangan malu, jangan lelah. Hidup Pancasila, cintai bangsa. Seperti hubbul waton minal iman. Mencintai negara adalah sebagian dari iman. Lalu gimana dengan toleransi perbedaan yang sering masih simpang siur? Disebutkan bahwa menikmati sebuah perbedaan itu dengan tidak mudah menjudgment. Dengan kita harus menikmati itu, kita harus bangga dengan perbedaan yang sangat kaya di Indonesia ini. Jadi kita nikmati tanpa mudah untuk menjudge orang lain dengan pendapatnya. Itu hak mereka, dan ya kita sebagai agent of change harus menerapkan hal ini. Lalu perbedaan agama itu toleransi dan perbedaan yang membuat hidup ini indah, dan itu dicontohkan oleh pada zaman Rasulullah dahulu. Lanjut, ada penjelasan lanjutan di sesi setelah isoma, yaitu dari para wakil rektor. Yang pertama, wakil rektor bidang akademik, yaitu Profesor Umi Sumbulah. Beliau lahir di Blitar 26 Agustus 1971. Ini kalau nggak salah ya, dan ini sepenangkapku aja. Mungkin kalau ada yang salah mohon maaf ya, Prof. Beliau ya seperti yang sudah bidangnya akademik, membahas tentang akademisi universitas, kegiatan akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau mengatakan di UIN Malang ada 7 fakultas, ada FITK, Humaniora, lalu Saintek, Psikologi, terus 4 aja aku ngafal, nanti bisa kalian lihat di webnya, mohon maaf. Terus dari 7 fakultas itu ada 46 program studi, 46 program studi. Dan pada saat ini 2021 UIN Malang memasuki tahap International Recognition and Reputation. Sejak 2020 sampai nanti 2025 UIN Malang sedang berada di tahapan International Recognition and Reputation, dan ini merupakan rencana jangka panjang dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Terkait dengan tahap ini, beliau mengatakan contohnya seperti mengadakan international conference. Jadi mahasiswa boleh disediakan platform untuk bisa international conference, baik mahasiswa dan dosen. Dan sudah ada 500 lebih mahasiswa asing dari 34 negara. Juga banyak prodi-prodi yang sudah bersertifikat unggul dari BAN-PT. Di UIN Malang mengharapkan mahasiswa agar menjadi sosok yang integratif antara sains dan Islam, juga integratif kelembagaan. Jadi ada 2, integratif sains dan Islam, juga integratif kelembagaan. Kalau sains dan Islam jelas ya, antara ilmu sains dan Islam yang berdalil Quran. Lalu yang integratif kelembagaan yakni antara pendidikan pesantren dan kemahasiswaan. Mahat Al-Jamiyah tagline-nya adalah ulul albab. Jadi mahasantri itu adalah sebutan khusus dan sebutan ciri khas buat mahasiswa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena wajib menempuh Ma'had Al-Jami'iyah selama 1 tahun, dan itu sebagai persyaratan untuk bisa melaksanakan perkuliahan. Lalu dijelaskan oleh beliau beberapa fasilitas yang sudah ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukan fasilitas sih, lebih tepatnya lembaga-lembaga pendidikan yang mendukung selain formal, yaitu ada pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian HTQ atau Hayatul Tahfidzil Quran, yaitu buat mahasiswa yang mungkin mau memulai menghafal Quran atau mau meneruskan hafalan Qurannya dari jenjang pendidikan sebelumnya. Terus ada Rumah Moderasi Beragama yang memiliki tujuan mendidik dalam hal mampu mensinergikan moderasi beragama dengan benar. Kemudian memiliki perpustakaan yang punya e-book ribuan yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu beliau menjelaskan proses pembelajaran selama kita di perkuliahan. Yang pertama, proses pembelajarannya dilaksanakan selama 8 semester, itu normalnya. Dan ada kurang lebih 150 SKS yang harus diselesaikan atau ditempuh. Kemudian ada tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi sesuai dengan tingkatannya. Lalu ada pengabdian seperti KKN, ada UKM, lalu ada ujian komprehensif, yudisium, dan wisuda. Itu adalah kegiatan-kegiatan akademik yang berada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada dijelaskan terkait detil-detil mata kuliah. Jenis-jenisnya mata kuliahnya dijelaskan oleh beliau. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, ini adalah ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada matkul dasar, matkul keislaman, matkul bahasa, dan matkul filsafat. Juga ada matkul fakultas. Ini setiap fakultas punya matkul wajib. Jadi setiap fakultas beda-beda dan ditempuh oleh ya masing-masing jurusan di fakultas tersebut. Misalnya di Saintek, misalnya kayak aku matematika punya matkul fakultas sendiri-sendiri. Misalnya anak sastra Inggris punya matkul fakultas dari humaniora, seperti itu. Untuk mahasiswa baru, itu sistem SKS-nya masih ditentukan oleh universitas, dan baru mulai semester 2 dan sampai seterusnya mahasiswa menentukan sendiri KRS-nya untuk SKS. Jadi sistem KRS gitu. Terus juga masa perkuliahan di tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil dimulai tanggal 6 September, dan nantinya akan ada UTS juga UAS di tengah dan di akhir semester. Lalu di akhir semester semua mahasiswa akan mendapatkan yang namanya KHS yang mencantumkan IPK seperti rapot kalau kita di SMA, di SMP gitu. Nah, itu adalah 2 materi yang jelaskan pada hari pertama. Sepertinya masih banyak ya, tapi karena tugas ini hanya 2, jadi ya ini materinya. Semoga kalian bisa menangkap materi yang aku sampaikan tadi. Mohon maaf kalau banyak salah kata. So, see you tomorrow. Semangat!